Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan bahas handphone terbaru, handphone flagship dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi 12. Ini adalah handphone flagship keluaran Xiaomi tahun 2022 ini. Ini bukan yang versi Pro ya, yang versi biasa, yang 12 aja, tanpa embel-embel Pro. Oke, di video kali ini saya akan bahas beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada di handphone yang satu ini. Kita bahas dulu dari segi harganya. Untuk harganya, Xiaomi membanderol handphone ini dengan harga 10 juta kembali 1000 perak. Xiaomi kok 10 juta sih? Oke, itu adalah pemikiran orang yang kurang tahu apa jeroan dari handphone ini dan build quality-nya bagaimana. Oke, langsung saja kita bahas dari kelebihan dari Xiaomi 12 terlebih dahulu. Yang pertama adalah handphone ini feature phone atau sudah mendukung jaringan 5G. Di tahun 2022 ini di harga 10 juta kalau belum mendukung jaringan 5G itu tidak ada gunanya. Tanpa guna. Kita pakai handphone ini sekitar 2-3 tahun berikutnya dengan 5G yang mungkin sudah akan merata di Indonesia dan handphone ini belum support. Jadi handphone ini mungkin akan turun jauh untuk segi harganya. Lanjut ke pembahasan yang kedua adalah dari segi kenyamanan dan compact. Handphone ini saya akui saat pertama kali buka dari boxnya, handphone ini terasa salah satu handphone yang compact dan tipis. Untuk ukurannya adalah 152,7 kali 69,9 dengan ketebalan 8,2 mili dengan berat cuma 179 gram dengan desain curve bagian depan dan belakangnya, dan ini memberi daya kesan seperti lebih tipis lagi dan lebih enak lagi digenggam daripada handphone yang pakai desain ngotak. Kemudian kita bahas ke poin yang ketiga dari kelebihannya adalah dari segi performa dari handphone ini. Performa dari handphone ini sudah performa flagship tahun 2022 ini ya. Ini pakai chipset terbaru dari Qualcomm atau paling kencang dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dengan GPU Adreno 730, RAM 8GB, internal storage 256GB, UFS 3.1 tanpa adanya slot SD card. Untuk MIUI-nya dia pakai MIUI 13 Android 12. Untuk skor AnTuTu yang saya dapat untuk pengujian pertama, handphone ini dapatkan skor sekitar 881 ribuan. Kemudian untuk uji yang kedua dengan performance mode, anehnya untuk hasilnya dia lebih turun, ada sekitar 863 ribuan. Untuk skor segitu ini sih wajar ya, karena handphone ini compact. Jadi Xiaomi men-throttling performa dari handphone ini agar tidak terlalu panas, karena handphone ini pakai desain yang kecil dan compact. Kemudian lanjut ke bagian yang berikutnya adalah desain yang elegan. Untuk desain di handphone ini pakai layar Edge untuk bagian depan dan belakang, pakai Corning Gorilla Glass Victus di bagian depan, dan bagian belakangnya pakai Corning Gorilla Glass 5 dengan finishing doff atau matte. Untuk frame-nya pakai frame aluminium. Kemudian untuk ciplakan sidik jari ini sangat minim, hampir tidak ada, 90% ini tanpa adanya ciplakan sidik jari. Ini sudah mantap. Untuk frame di bagian kameranya dia juga tegas, saya suka dengan desain yang seperti ini. Lanjut ke poin yang berikutnya dari kelebihan dari Xiaomi 12 ini adalah layarnya sudah bagus dengan spesifikasi layar yang oke. LTPO AMOLED dengan desain curve bagian depan, kemudian support 68 bit color 120Hz untuk refresh rate-nya, kemudian sudah mendukung Dolby Vision, HDR10+, dan mendukung kecerahan sampai dengan 1100 nits. Untuk resolusinya masih pakai Full HD+. Ini nggak jadi masalah ya, karena handphone kecil ini juga sudah oke untuk pakai layar dengan Full HD+. Kemudian dipakai untuk konten atau dipakai untuk sosial media, layar di handphone ini sudah bagus tanpa ada kendala. Kalau kalian mau tone warnanya tersendiri, bisa ada di settingannya di dalam pengaturan handphone ini, mau warna yang warm atau warna yang cool atau ditambah saturasinya bisa untuk handphone ini. Oke, next ke
kelebihan yang berikutnya adalah shutter speed di handphone ini sangat cepat. Shutter speed di handphone ini hampir nggak ada shutter lag saat dipakai untuk shutter speed yang cepat. Dipakai untuk foto anak yang bagi kalian sudah punya anak, ini akan terasa enak banget atau nyaman banget karena selalu dapat momen yang penting. Kemudian ke poin yang berikutnya dari kelebihan Xiaomi 12 adalah hasil kameranya bagus, tapi hanya untuk kamera utamanya saja. Ini saya tanda kutip ya, karena di kamera utamanya sudah pakai sensor besar 50 megapiksel f1.9 untuk kamera utamanya, support OIS, kemudian 13 megapiksel f2.4 ultrawide, kemudian 5 megapiksel telemakro ya, bukan kamera tele, itu beda. Kemudian 32 megapiksel f2.4 untuk selfie kameranya. Untuk maksimal perekaman di kamera belakangnya bisa sampai dengan 8K 24 fps, dan untuk kamera depannya bisa cuma di 1080p 60 fps. Itu sangat saya sayangkan karena handphone flagship gini harusnya bisa sampai 4K 30 atau mungkin bisa sampai 4K 60, mengingat handphone mid range zaman sekarang sudah bisa di perekaman sampai 4K untuk kamera depannya. Kemudian untuk tone warna di handphone ini agak ada di tengah-tengah ya, antara tone warna Samsung dan tone warna dari iPhone yang natural. Saturasinya nggak terlalu ngangkat seperti Samsung. Kemudian untuk naturalnya ini masih tergolong natural, tapi nggak senatural dari iPhone. Kemudian untuk detailnya tajam, dynamic range luas, bisa eyes tracking fokus juga untuk kamera di handphone ini. Kemudian untuk 8K-nya juga stabil, dan minusnya untuk kurangnya di handphone ini cuma kurang konsisten antara kamera utama dan kamera ultrawide, seperti jomplang untuk hasil fotonya. Catatan saja ya, karena untuk buat rekam ataupun foto yang agak lama, handphone ini lumayan terasa panas. Ini sih wajar ya, karena hardware di handphone ini juga bekerja keras untuk merekam ataupun mengambil foto di handphone ini. Ini untuk 8K di Xiaomi 12. Tes kamera 8K yang katanya stabil. Kita tes di arena bom car. Oke. Kalau ini untuk 4K-nya di Xiaomi 12, 4K 60 fps. Harusnya sih stabil daripada 8K tadi ya. Kita tes di arena bom car. Oke. Next ke kelebihan yang berikutnya adalah handphone ini kecil dengan speaker yang enak. Biasanya handphone kecil dengan speaker kurang begitu mantap, tapi di handphone ini juga mantap. Gak cuma-cuma Xiaomi berkolaborasi dengan Harman Kardon yang ada di tulisan sini, karena speaker di handphone ini terasa enak dan nyaman. Bukan yang terbagus di kelas handphone flagship, tapi ini lebih dari cukup untuk sekedar handphone flagship. Mantap untuk Xiaomi. Kemudian ke kelebihan yang berikutnya adalah paket penjualan yang masih lengkap. Di handphone ini masih dibawakan untuk paket penjualan lengkap seperti handphone zaman dahulu. Masih ada charger yang support 67 watt plus kabelnya. Kemudian masih ada case, tentunya untuk handphonenya juga, buku manual, SIM injector, dan tentunya untuk boxnya juga ada. Oke, kemudian ke kelebihan yang terakhir dari handphone ini adalah haptic feedbacknya di handphone ini enak, kelas flagship banget untuk handphone ini. Oke, dan itulah beberapa kelebihan dari Xiaomi 12 versi saya, dan kini kita saatnya masuk ke kekurangan dari Xiaomi 12 ini, yaitu adalah layar LTPO-nya cuma support maksimal di paling rendah di 60 Hz saja. Belum bisa sampai di 10 Hz atau 1 Hz. Ini sih mungkin akan ada update yang berikutnya dari pihak Xiaomi-nya di MIUI-nya. Mungkin bisa jadi lebih rendahkan lagi agar konsumsi daya di handphone ini lebih
oke lagi. Next, kekurangan yang kedua adalah tanpa slot SD card. Ya, untuk handphone ini nggak ada slot SD card-nya ya. Jadi maksimal di 256 GB. Bagi kalian yang mau mencari handphone yang ada slot SD card, handphone ini kurang cocok buat kalian. Kemudian lanjut ke kekurangan yang berikutnya adalah handphone ini tanpa adanya IP rating. IP rating apapun nggak ada di handphone ini. Lanjut ke kekurangan yang berikutnya adalah lubang speaker. Memang speakernya di handphone ini mantap, ada di bagian kiri atas dan kiri bawahnya. Tapi terkadang saya buat main untuk game dan saya langsung rotasi seperti ini seperti tertutup. Tapi enaknya kalau misalnya nggak mau balik seperti ini, untuk earpiece-nya juga masih mengeluarkan suara. Jadi mantap. Jadi 3 lubang yang ada di handphone ini, ada di 2 speaker dan 1 earpiece-nya. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah absennya lensa tele di handphone ini. Ya, untuk handphone ini absen untuk lensa tele ya. Adanya untuk tele makro saja. Tele makro itu beda dengan lensa tele. Kalau kalian mau cari dengan lensa tele, ada di yang versi Pro-nya. Kalau di yang versi yang biasa nggak ada lensa tele. Jadinya untuk potret yang lebih dramatis pakai lensa tele dia belum bisa. Kemudian kekurangan yang berikutnya, refresh rate di beberapa aplikasi ini nggak support sampai 120 Hz. Tiba-tiba seperti saya merasakan di 60 Hz saja saat scrolling. Misalnya saat scrolling TikTok ataupun YouTube. Ini berlaku di handphone ini dan handphone Xiaomi lainnya ya. Seperti yang saya rasakan kemarin di Redmi Note 11 Pro 5G. Itu juga sama. Masalahnya seperti itu. Oke, next kekurangan yang berikutnya adalah baterainya yang lumayan kecil. Untuk handphone compact, baterai di handphone ini pakai baterai berkapasitas 4500 mAh dengan kecepatan charger yang 67 Watt. Harusnya ini sih bisa dikompensasi dengan kecepatan charger yang tadi ya, karena baterainya kecil, otomatis untuk chargernya juga lumayan cepat. Jadi imbang untuk baterai di handphone ini. Saya nggak ngeluh untuk baterai di handphone ini karena ini handphone compact. Jadi untuk tingkat keborosan itu sih standar ya. Untuk ngecasnya juga lumayan cepat, antara 0 sampai dengan 100% saya cuma butuh waktu sekitar 49 menitan saja. Kemudian kekurangan yang terakhir dari handphone ini, masih ada iklan di MIUI-nya. Ya, MIUI di handphone ini. Iklan di handphone ini saya temui di beberapa aplikasi bawaan di Xiaomi, misalnya Get Apps ataupun Mi Video dan beberapa aplikasi yang dibawakan dari pihak Xiaomi, dan juga saat install aplikasi. Oke, kemudian lanjut ke kesimpulan dari handphone Xiaomi 12. Bila kalian yang mau cari handphone yang form factor-nya compact, performa oke, dan hasil kamera utama yang oke juga, kalian bisa pilih untuk Xiaomi 12 ini di kelas 10 juta kembali 1000 perak. Biasanya untuk handphone dengan spek seperti ini di brand lain, misalnya brand Samsung ataupun brand yang lainnya, mungkin akan dipatok di harga yang lebih tinggi, misalnya 12 ataupun 13 juta, mungkin saja juga lebih di 15 jutaan. Dan ini bisa dikasih dengan harga 10 juta kembali 1000 perak. Ini sih sangat worth it karena melihat dari desain, performa, hasil kamera utamanya, dan layarnya yang bagus dan tingkat chargernya juga cepat. Ini sih sangat worth it untuk harga yang seperti itu, di 10 juta kembali 1000 perak. Oke, demikian saja untuk beberapa pembahasan saya tentang Xiaomi 12. Jangan lupa like video ini, subscribe juga, dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.